umumnya. Nah, sebelum kami melakukan praktikum umumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lasri. Saya Yunisa. Dan dua dari teman kami, ada Andre Ruhansa Dan Rosa Amelia. Nah, sebelum kami melakukan praktikum ini juga, kami akan memberitahu tujuan dari kami melakukan praktikum ini. Pertama, kami dapat menganalisis atau menentukan paku pada aqua manakah yang dapat mengalami korosi. Yang kedua, kami bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan besi atau paku berkarat. Yang ketiga, Dapat mengetahui pengetahuan yang lebih luas yang dulunya kami tidak mengetahuinya. Sebab melakukan percobaan praktikum ini kami bisa mengetahuinya. ya, baiklah, selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahan dalam melakukan praktikum ini, yaitu paku, cangkir aqua, air, garam, larutan cuka, karet, minyak goreng, dan plastik. Langkah-langkah untuk melakukan praktikum ini. Pertama, siapkan 7 cangkir aqua lalu diisi masing-masing 1 paku. Kedua, isi cangkir kedua, 3 dan 7 dengan air, akan tetapi cangkir ketiga dimasukkan garam. Ketiga, cangkir keempat diisi dengan larutan cuka dan cangkir kelima diisi dengan minyak goreng. Keempat, cangkir yang keenam dan 7 ditutup dengan plastik dan dikuatkan oleh karet gelang. Yang kelima, setelah semua selesai, letakkan kedua wadah tersebut di tempat yang baik yang tidak terkena sinar matahari. Yang keenam, kemudian amati selama 6 hari. Baiklah teman-teman, kami akan melanjutkan hasil praktikum kami. Di mana kami melakukan praktikum ini dimulai dari tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 8 Maret. Nah, hari ini kami akan menjelaskan hasil dari praktikum kami. Pada gelas pertama itu terjadi oksidasi oleh udara yang menyebabkan paku hanya berkarat sedikit tetapi tidak menempel atau tidak terlalu banyak. Nah, lebih cepat mengalami perkaratan karena paku ini terendam oleh air, di mana air ini termasuk oksidator terbaik dan disebabkan juga oleh udara yang bebas keluar dan masuk sehingga bisa membantu percepatan dalam paku untuk berkarat. Pada gelas ketiga itu juga mengalami perkaratan karena paku yang terendam oleh air garam, di mana garam ini merupakan elektrolit yang dapat menyebabkan proses perkaratan lebih cepat juga. Nah, pada gelas keempat itu juga mengalami perkaratan yang disebabkan oleh paku yang terendam oleh air cuka. Nah, di mana air cuka ini mengandung asam, yang mana kondisi asam elektron lebih mudah mengikat udara, sehingga menyebabkan laju korosi menjadi cepat. Baiklah, pada gelas kelima, paku tidak mengalami berkarat dikarenakan minyak merupakan pelumas dan pencegah anti karat. Pada gelas yang keenam, paku mengalami sedikit berkarat dikarenakan gelasnya ditutup menggunakan plastik. Nah, tidak seperti gelas yang pertama. Gelas yang pertama mengalami sedikit banyak berkarat dibandingkan dengan gelas yang keenam ini. Dikarenakan gelas yang pertama gelasnya tidak ditutup sehingga udara bebas masuk ke dalam gelasnya. Di gelas yang terakhir ini paku banyak berkarat dikarenakan paku terendam oleh air dan air merupakan oksidator yang paling baik. Nah, karat yang ada di gelas yang terakhir ini tidak sebanyak karat yang ada pada gelas yang kedua. Nah, di gelas yang terakhir ini paku lebih sedikit berkarat dibandingkan dengan gelas kedua dikarenakan gelas terakhir ini ditutup gelasnya, sedangkan yang gelas kedua tidak ditutup sehingga udara bebas masuk ke dalam gelasnya. Oke teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan yang ada di LKS. Pertanyaan yang pertama, paku manakah yang paling cepat mengalami korosi? Dan jelaskan. Di sini
Paku yang paling cepat mengalami korosi adalah paku dengan wadah nomor 2. Hal ini dikarenakan wadah nomor 2 ini berisi air yang merupakan oksidator baik untuk mempercepat laju korosi. Dan juga di sini wadahnya tidak ditutup sehingga udara bisa mempercepat laju korosi. Pertanyaan yang kedua, paku manakah yang paling lambat mengalami korosi? Jelaskan. Paku yang paling lambat mengalami korosi yaitu paku yang diisi dengan minyak goreng. Hal ini dikarenakan minyak goreng merupakan pelumas dan pencegah perkarakan. Pertanyaan yang ketiga, bandingkan kecepatan korosi yang terjadi pada wadah 1 dan wadah 2. Pada wadah mana karat paling banyak terbentuk? Jelaskan. Di sini dapat kita lihat di wadah nomor 2 korosi laju dengan cepat. Hal ini dikarenakan di wadah kedua ini terdapat air yang merupakan oksidator baik untuk mempercepat korosi, dan udara yang masuk itu juga berguna untuk mempercepat lajunya korosi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengaruh penambahan air garam dan larutan yang bersifat asam terhadap kecepatan korosi? Jelaskan. Pertama, kita jelaskan pada wadah yang diisi dengan air cuka. Air cuka ini mengandung asam. Pada kondisi asam, elektron mudah mengikat oksigen di udara sehingga mempercepat lajunya korosi. Yang kedua yaitu air garam. Air garam ini mengandung elektrolit yang juga dapat mempercepat korosi. Pertanyaan yang terakhir, bandingkan kecepatan korosi yang terjadi pada wadah 6 dan 7. Pada wadah mana karat yang paling terbentuk? Jelaskan. Di sini karat yang terbentuk lebih banyak yaitu pada wadah nomor 7. Hal ini dikarenakan pada wadah nomor 7 ini terdapat air yang dapat mempercepat laju korosi. Dan juga di sini wadahnya ditutup dengan plastik sehingga udaranya tidak terlalu masuk ke dalamnya. Jadi perkaratannya tidak secepat dengan wadah nomor 2. Baiklah teman-teman, itulah hasil praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye, see you.